Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, hari ini Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya mendatangi gedung KPK untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK terhadap dirinya yang menjadi tersangka kasus Harun Masiku. Ia didampingi oleh beberapa pengacara kondang seperti Magdir Ismail dan juga pengacara-pengacara yang digunakan oleh PDIP. Sumber PDIP mengatakan bahwa Hasto didampingi oleh 1.000 pengacara. Tapi kita juga tidak tahu pasti apakah benar jumlahnya sampai 1.000, walaupun kita tahu persis bahwa PDIP sangat serius dengan kasus Hasto menjadi tersangka oleh KPK tersebut. Ya. Nah, kita juga tahu bahwa kasus Hasto Kristianto dan KPK kini juga mengalami suatu babak baru. Ya. Apa yang saya maksud dengan babak baru? Bahwa pada Jumat 10 Januari 2025 yang lalu, itu tim pengacara Hasto Kristianto telah mendaftarkan kasus Hasto ini untuk melakukan gugatan pra-peradilan ya. Dan ini diregister dengan nomor perkara nomor 5-pra-2025-PN JKT-sel atau Jakarta Selatan ya. Selain itu, Juyamto yang adalah juru humas ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membeberkan bahwa dia sendiri yang akan menjadi hakim tunggal dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto ya. Dan ini menarik ya, karena Hakim Juyamto SH-MH ini akan melakukan sidang perdana gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto oleh KPK, dan sidang pertama akan digelar pada 21 Januari 2025 ya. Dan siapa yang menggugat? Yang menggugat adalah Hasto Kristianto, dan juga yang menjadi tergugat itu adalah KPK. Nah, satu hal yang menarik juga ya, setelah selesai melakukan pemeriksaan di KPK dari pukul 10 sampai 13.30 hari ini, ternyata Hasto tidak ditahan oleh KPK. Alasan KPK, masih ada yang namanya saksi kunci yang juga belum dipanggil oleh KPK. Namun, kita juga menduga bahwa karena ada kasus gugatan pra-peradilan ini, tentunya KPK juga harus menunggu hasil yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai hari Senin depan ya. Dan kasus Hasto Kristianto ini tidak berdiri sendiri, karena kita juga tahu bahwa Hasto itu masih menyimpan yang namanya dokumen-dokumen penting, file-file penting, dan juga rekaman-rekaman penting, dan juga yang disebut dengan rekaman melalui DVD juga yang sangat penting, yang kemudian dia titipkan kepada Koni Rahakundini yang kemudian membawanya ke Rusia untuk disimpan. Dan Koni juga melakukan suatu pernyataan-pernyataan ya, seperti yang dilakukannya pada saat podcast dengan Abraham Samad ya, yang isinya lagi-lagi menurut Baradae itu antara lain adalah penghinaan ataupun negatif campaign ya terhadap Joko Widodo. Dan laporan Baradae kepada Bareskrim Mabes Polri ternyata ditolak. Mengapa demikian? Karena Anda tahu yang namanya Mabes Polri, Bareskrim Mabes Polri hanya akan melakukan suatu yang disebut dengan pemeriksaan atas kasus-kasus pencemaran nama baik yang diajukan oleh sang yang terkena
kasus itu sendiri atau korban dari kasus-kasus pencemaran nama baik ataupun kampanye-kampanye negatif ataupun kampanye-kampanye hitam ya, atau penghinaan ya. Di sini apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri sangat tepat ya. Apalagi kita tahu dasar dari putusan Bareskrim Mabes Polri itu adalah satu, kalau memang terjadi kerusuhan, mana buktinya? Karena tidak ada dampak dari kerusuhan yang terjadi akibat dari pernyataan-pernyataan Koni di dalam podcast dengan Abraham Samad ataupun di dalam pernyataan-pernyataan Koni yang lain ya. Kedua ya, kita juga tahu bahwa undang-undang mengenai penghinaan terhadap presiden itu boleh dikatakan sudah dihapus, dan karena itu tidak ada kemudian dasar hukum untuk kemudian mengajukan suatu kasus penghinaan terhadap presiden yang atau mantan presiden yang kemudian dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga tahu kalau Anda ingin mengajukan suatu kasus-kasus penghinaan, penyemaran nama baik, ataupun black campaign, itu harus dilakukan oleh dirinya sendiri dan bukan oleh orang lain atau kumpulan dari pendukung Jokowi. Nah, kita juga lihat ya, berseliweran yang namanya informasi bahwa katanya Megawati sempat menelpon Prabowo Subianto sebelum Hasto datang ke KPK. Dan dari pihak Gerindra sendiri mengatakan bahwa tidak ada telepon seperti itu dari Megawati ke Prabowo, karena Prabowo juga berpendirian bahwa ini kasus hukum yang ditangani oleh KPK dan Prabowo sebagai presiden itu tidak ingin campur tangan dalam kasus-kasus yang terkait hukum dengan KPK. Ya. Sama persis dengan kasus OCC RP, ya, di mana juga tidak sedikit orang yang kemudian berharap bahwa Prabowo Subianto turun tangan juga dalam kasus penghinaan terhadap Jokowi di dalam kasus dengan OCC RP. Tapi Anda juga tahu, baik Presiden Prabowo ataupun Partai Gerindra itu juga tidak membuat pernyataan apapun tentang kasus antara OCC RP dengan Jokowi. Mengapa? Karena kita tahu kalau kemudian Presiden membuat suatu pernyataan, baik itu misalnya mendukung Jokowi ataupun mendukung OCC RP, itu bisa masuk dalam kategori intervensi Presiden terhadap kasus hukum. Dan ini tentunya tidak diinginkan, apalagi Anda tahu ya, Presiden Prabowo belakangan ini juga tidak sedikit dikritik oleh banyak pihak ya. Karena apa? Karena pernyataan-pernyataan beliau tentang pemberantasan korupsi di Indonesia itu kadang-kadang sangat keras, tapi kadang-kadang juga sangat lembut ya, termasuk tadinya yang ingin melakukan suatu hukuman yang lebih rendah kalau misalnya koruptor itu menyerahkan hasil-hasil kekayaannya dia yang didapatkan dari korupsi. Tapi alhamdulillah ya, Presiden Prabowo akhirnya mencabut pernyataannya, dan juga Menteri Hukum itu juga sudah meniadakan kesempatan bagi koruptor untuk kemudian diberikan kerendahan hukuman ya, atau pengurangan hukuman sebagai akibat dari penyerahan kekayaan mereka kepada negara. Nah, kasus Hasto tentunya akan menarik. Kalau memang nanti di dalam proses pra-peradilan Hasto menang, tentunya kasus Hasto ini akan dicabut dari KPK. Tapi kalau dia kalah, ini yang kemudian akan menarik. Mengapa? Karena tentunya Hasto akan terus berjuang untuk mempertahankan dirinya ya sebagai seorang yang dikatakan melakukan suatu pelanggaran hukum ya dalam kasus Harun Masiku. Mengapa? Karena dia tentunya akan membuka satu persatu file ataupun dokumen ataupun rekaman ya yang berisi kasus-kasus pelanggaran hukum atau korupsi
yang dilakukan oleh para petinggi negara, termasuk Jokowi dan keluarganya. Kalau ini terjadi, Anda bisa bayangkan ya, tentunya kita akan melihat ya, bagaimana hingar-bingar kasus hukum ini akan melebar atau kemudian terdengar ke sisi halayak ramai. Kita berharap kalau memang nanti ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu menolak gugatan Hasto dan kemudian Hasto harus masuk tahanan KPK, dan ini pastinya akan terjadi suatu buka-bukaan kasus hukum terhadap apa yang dilakukan oleh para petinggi negara dalam kaitannya dengan korupsi. Dan kalau ini terjadi, tentunya masyarakat terbuka matanya mengenai siapa-siapa saja yang melakukan korupsi, jumlahnya berapa, kapan, kasusnya seperti apa, dan kemudian siapa saja yang terlibat. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang buka-bukaan, dan mudah-mudahan semua kasus-kasus itu diproses oleh KPK dan juga oleh Polri ataupun oleh Kejaksaan Agung. Hanya dengan demikianlah apa yang disebut bahwa yang namanya pengadilan, KPK ataupun Polri itu tidak melakukan tebang pilih ya, yang namanya tajam kemudian ke bawah, tapi juga tumpul ke atas. Berikan komentar Anda.